kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kiranya Allah telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di Allah yang kita. Lapor, masjid dan prajurit cuma 105 orang. Siap, saya mau menjawab. Lanjutkan. Indonesia. Beserta rombongan para perwira unit ya yang megah ya Allah kita ini menggunakan audiovisual ya supaya tidak jenuh dan tidak bosan ya, perkara yang menonjol dari setiap satuan. Perkara yang menonjol adalah yang ada desersi. Saya bingung Bapak Ibu, kita tahu begitu sulitnya masuk tentara ini, bahkan harus jual tanah, jual sawah, jual perlu untuk masuk TNI. Tapi perkara yang menonjol perkara untuk tes fokus. Pilih salah satu gambar di bawah ini, kotak, segitiga, segi 6 atau lingkaran. Sudah tahu yang mulia, tapi tahu kalau kita bagaimana. Ya, banyak lingkaran ya. Nah, kira-kira anggota Korea Utara datar apa begini ini? Kita lihat ya, survei membuktikan ada sekitar yang paling banyak media ya. Mungkin pikirannya sedang tidak fokus. Ya, jadi begitu ya. Di sini mayoritas Bapak Ibu ini undang-undang sudah 3 kali berubah ya. Pertama tahun 2008, kedua tahun 2016, dan terakhir tahun ini. Mengapa undang-undang ini sering berubah? Pertama, karena perkembangan zaman. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu, kalau dulu yang berbisa adalah lidah kita dengan cara berucap menyakiti hati orang lain. Tapi sekarang tanpa lidah pun kita bisa menyakiti hati orang lain dengan cara membuat status di media sosial, contoh di Facebook, di Instagram. Anggota Persib Depok Manila, pertikaian antara Persib di Sumut gara-gara mengikuti kegiatan olahraga. Renungan untuk memotivasi mental kita. Bapak Ibu, sebagai manusia, sebagai prajurit, sebagai Persib, kita butuh seorang ibu supaya kita lahir ke dunia. Ya, anggaplah ini lahir ibu kita. Betapa sulit karena kepala kita besar untuk menembus rahim seorang ibu. Ini baru animasi supaya lebih tersapi. Akan saya buat secara nyata ya, ini bukan porno, maaf. Ini supaya lebih tersapi. Dengar cerita seorang ibu saat kita lahir di dunia. Tidak jarang seorang ibu meninggal gara-gara melahirkan karena banyak pendarahan, karena begitu sulit kepala kita keluar dari rahim ibu. Dan orang yang paling pertama kecewa kalau kita melanggar itu adalah ibu, karena ibu berjuang bertaruh nyawa supaya kita lahir di dunia. Aspal, tapi sudah gigi. Kalau jatuh bukannya dibayar, malah suruh ganti dunia. Ya, segitunya ya untuk mencari rezeki. Proses yang dilaksanakan dalam persidangan perkara pidana.
membutuhkan waktu yang sangat lama sampai dengan tingkat upaya hukum yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau PK. Ini Bapak Ibu saya menjelaskan, apabila kita melanggar, kita akan menjalani proses hukum ini Bapak Ibu ya. Ini bukan cuma 2 minggu, 2 bulan, bahkan bisa tahunan Bu. Begitu putus Bapak Ibu, iya kalau hanya penjara. Kalau ada pecatnya, udah nunggu lama dipecat lagi. Nah ini saya putar lagi sebuah video, harapannya supaya kita lebih teresapi bagaimana kalau kita dipecat diacarakan seperti dalam video ini. Ini seorang Letnan 1 di PDTH gara-gara kasus asusila dengan KBT di Bandung, Sidoarjo. Kesimpulan rangkaian garis besar, dimana kalau pembinaan penyuluhan hukum saya sejak Prada sampai sekarang itu ada rentetan batas ruang gerak waktu direvisi sesuai dengan masanya. Kalau saya pernah mengalami pembinaan di tentara ini lebih condong ke dua sisi, yaitu pembinaan penyuluhan hukum dan pembinaan mental atau lani. Yang saya tanyakan ini kalau pernah muncul di kita ini pembinaan jahlil, karena antisipasi dari apa yang diperbuat TNI mulai